Pada kesempatan siang hari ini ya, sebelum Rabu depan kita Natal. Berarti hari ini ibarat terakhir ya untuk tahun 2016. Masih ada Natal untuk Rabu depan. Mari bersama-sama saya membawa Bapak Ibu Saudara-saudari membuka dari satu bagian kebenaran firman Tuhan. Injil Matius pasal yang ke-24. Injil Matius pasal 24 ayat 45 sampai ayat yang ke-31. Kita akan membaca secara silih berganti, saya akan baca ayat 45. Saudara-saudari membaca ayat 46, demikian seterusnya sampai ayat ke-51, nanti kita akan sama-sama membacanya. Perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk. Sama-sama. Dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memang bagian ini menjadi satu bagian yang Yesus sampaikan kepada para muridnya untuk menasehatkan atau untuk mengingatkan kepada mereka tatkala menjelang Kristus yang akan datang kembali, tatkala menjelang Kristus yang akan datang lagi ke dalam dunia ini, dalam konteks di mana mereka harus diperintahkan untuk berjaga-jaga. Namun ketika Yesus mengajarkan kepada para muridnya untuk mereka berjaga-jaga, ia menggunakan satu perumpamaan yang indah yang tentunya bagi saya menjadi sesuatu perumpamaan yang juga bisa kita renungkan dalam konteks kita memahami bagaimana tema yang akan kita renungkan pada siang hari ini, kejujuran dalam bekerja. Nah, dalam perumpamaan ini kita akan melihat bagaimana apa yang dilakukan oleh seorang tuannya. Ya. Tuannya tentu memiliki memiliki banyak hamba-hamba dan bukan hanya dua hamba ini sebetulnya ya. Nah, tentu ada beberapa hambanya. Nah, kemudian kepada hambanya ini diberikan tugas untuk memberi mereka makan, untuk memberi hamba-hamba yang lain makan. Dengan kata lain bahwa ada tugas, ada pekerjaan yang diberikan oleh seorang tuan kepada sang hamba. Tentu kalau kita bicara hamba, maka hamba ada di bawah kekuasaan tuannya. Hamba dalam konteks kehidupan pada zaman dahulu tidak memiliki kuasa atas diri. Kekuasaan yang ada pada hamba itu sepenuhnya ada pada tuannya. Kalau tuannya memerintahkan ini, maka hamba harus menuruti. Kalau tuan memerintahkan itu, hamba pun harus melakukan. Demikian seterusnya. Tetapi dalam bagian ini kita akan melihat bagaimana sebetulnya ya, kita melihat ada dua tipe atau dua jenis hamba dalam bagian ini. Ya, hamba yang baik dan juga ada hamba yang jahat. Nah, bagaimana sebetulnya hamba yang baik di sini ya? Kayaknya nggak berfungsi ya. Ya, mungkin dikendalikan dari sana saja ya. Hamba yang baik kita melihat kalau kita mengidentifikasi bagian ini adalah hamba yang disebut juga sebagai hamba yang setia, hamba yang bijaksana, hamba yang melakukan tugasnya, melakukan tanggung jawabnya, melakukan pekerjaannya. Dan kalau kita melihat komparasi dari bagian ini ya, Lukas juga menulis soalnya tentang perumpamaan ini dalam Lukas pasal yang ke-12. Ayat yang ke-41, 46 di situ memang juga digambarkan. Bagaimana Tuhan ini ketika ia menemukan hamba atau tipe hamba yang baik adalah hamba yang setia pada tuannya, melakukan apa yang menjadi kehendak tuannya, kemudian ia melayani, ia memberi makan kepada orang-orang yang dipercayakan oleh tuannya. Tatkala tuannya itu tidak ada bersama-sama dengan mereka. Nah,
Dengan kata lain bahwa apa yang diperintahkan oleh Tuhannya kepada sang hamba yang baik ini, sepenuhnya ia lakukan, sepenuhnya ia jalankan, terlepas dari apakah Tuhan itu ada bersama dengan dia, terlepas daripada Tuhan itu bersama-sama dengan mereka pada waktu itu atau tidak. Yang jelas bahwa hamba yang baik adalah hamba yang melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhannya. Sementara hamba yang jahat disebutkan di bagian ini, dia berpikir dan berkata bahwa dalam hatinya, wah, jangan-jangan Tuanku tidak datang. Sehingga ia memberikan atau menyatakan suatu perilaku yang sebetulnya ada dalam dirinya. Tuh, bagaimana hamba yang jahat itu berlaku, bertindak. Tatkala ia berpikir dan berkata dalam hatinya bahwa Tuanku tidak datang-datang, maka ia mulai memukul hamba-hamba yang lain. Kemudian ia makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka dengan bagian ini ya, kita melihat dua tipe manusia atau dua tipe hamba. Hamba yang baik dan hamba yang jahat. Pekerja yang baik dan pekerja yang jahat. Pekerja yang senantiasa menuruti apa yang menjadi kehendak tuannya. Dengan pekerja yang sebetulnya tidak menuruti apa yang menjadi kehendak tuannya. Sayang sekali ya. Ya, kemudian selain kita melihat bagaimana kedua hamba ini berlaku, bertindak, tatkala tidak ada tuannya, maka hamba yang jahat terus-menerus melakukan kejahatannya tanpa peduli, tanpa ada rasa iba hati, tanpa ada rasa belas kasihan di sana, tanpa ada merasa ada suatu tanggung jawab yang harus dia lakukan, tanggung jawab yang dia harus laksanakan. Terlepas daripada entah apakah karena itu tuannya tidak ada, ataukah memang karena itu ya ia berlaku jahat. Saya pikir bahwa ketika orang yang namanya jahat, sekalipun ada tuannya di situ, pasti dia akan jahat. Dengan cara seperti apa? Berpura-pura menjadi orang yang baik. Berpura-pura menjadi orang yang melakukan tugas tanggung jawab yang ada. Terlepas tatkala Tuhan sudah tidak ada, maka ia akan menunjukkan kualitas kejahatan yang dia miliki. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, maka apa yang bagian ini sajikan kepada kita, tentu setiap perbuatan ada konsekuensinya. Setiap tindakan ada akibatnya. Sehingga apa? Kepada hamba yang tadi disebut hamba yang baik, hamba yang setia, hamba yang bijaksana, yang melakukan apa yang menjadi kehendak tuannya, apa yang diperlihatkan oleh sang tuan kepada dia. Tuan berkata kepadanya, berbahagialah hamba itu. Jadi tatkala orang melakukan apa yang tuannya perintahkan, tatkala orang yang melakukan apa yang menjadi kehendak yang dia kerjakan, dia disebut sebagai orang yang berbahagia. Orang yang berbahagia bukan karena apa yang dia miliki, tetapi karena apa yang dia lakukannya, apa yang diperbuatnya. Sehingga ia disebut sebagai hamba yang berbahagia. Karena kalau bicara soal apa yang dimiliki oleh hamba yang baik dan hamba yang jahat, mereka tidak memiliki hal apa-apa selain daripada yang dipercayakan oleh tuannya kepada mereka. Mereka sama-sama status hamba, tidak memiliki harta yang banyak lebih banding satu dengan yang lain dalam status atau dalam konteks sebagai dua hamba ini tadi, dua tipe hamba. Tetapi mereka ya disebut sebagai, yang satu disebut sebagai orang yang berbahagia, tapi disebut sebagai, selain disebut sebagai orang yang berbahagia, maka hamba yang baik, hamba yang setia, hamba yang jahat yang melakukan apa yang menjadi tugas dan kehendak yang diperintahkan oleh Tuhannya kepadanya. Yesus berkata kepada para muridnya, aku berkata kepadamu, di dalam ayat yang ke-48, ayat yang ke-47, sesungguhnya Tuhan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Sesungguhnya Tuhan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Tentu ya, siapa sih yang tidak mau kalau hambanya adalah hamba yang jujur, hamba yang setia, hamba yang baik yang melakukan kehendak tuannya. Penjahat pun ingin mencari pengikut yang jujur. Penjahat pun ingin mencari pengikut yang setia.
Penjahat pun ingin mencari pengikut yang taat kepadanya. Penjahat pun ingin mencari pengikut yang loyal. Penjahat pun ingin mencari pengikut yang suka bekerja keras. Apalagi kalau hamba, kalau Tuhan yang baik itu, kalau Tuhan yang bijaksana, Tuhan yang betul-betul punya tanggung jawab yang besar atas hamba-hambanya. Oleh sebab itu dikatakan bahwa ketika seorang hamba melakukan tugasnya, tatkala ia tidak bersama dengan tuannya, tatkala ia tidak bersama dengan majikannya, dan tatkala tuan itu datang kembali menjumpai dia yang melakukan tugasnya, maka hamba yang setia itu diangkat oleh tuannya, diangkat oleh majikannya untuk menempati suatu posisi yang tinggi, menempati suatu tempat yang layak, tempat yang berkenan. Dengan kata lain, kalau kita konfirmasi atau kalau kita hubungkan dengan apa yang kita renungkan pada bagian ini, bahwa kejujuran dalam bekerja membawa seseorang pada satu tingkat hidup yang tinggi, kepada satu nilai hidup yang tinggi. Betapa mahalnya sebuah kejujuran. Betapa mahalnya sebuah kejujuran dalam melakukan suatu pekerjaan, dalam melakukan tugas tanggung jawab yang diberikan. Dan menjadikan hidup menjadi berkualitas. Menjadikan hidup memiliki nilai yang tinggi. Menjadikan hidup pada suatu taraf hidup yang tinggi. Itulah harga dari sebuah kejujuran. Bayangkan, ketika hidup dalam kejujuran memang tidak semua orang menyukai itu. Paling tidak, dunia yang tidak menginginkan kejujuran tidak akan menyukai kejujuran itu ada. Tetapi kejujuran pada dirinya tidak akan pernah mati dan tidak akan pernah tergeserkan oleh dunia yang jahat sekalipun. Sekalipun dunia berusaha untuk membunuh kejujuran, dunia berusaha untuk mengubur kejujuran dari hadapannya, dunia berusaha untuk menguburkan kejujuran dari hadapan mereka. Tapi sejatinya kejujuran itu akan tetap dinyatakan. Kejujuran itu tetap terlihat. Kejujuran itu akan tetap nampak. Demikianlah gambarannya ketika bagaimana kita melakukan suatu pekerjaan dengan satu sikap kejujuran atau jujur. Kejujuran dalam pekerjaan. Seperti yang digambarkan oleh seorang hamba yang setia ini. Dia nggak peduli ada tuannya atau nggak ada tuannya. Ada majikannya atau nggak ada. Dia tetap melakukan tugas yang dipercayakan kepadanya. Seharusnya inilah menjadi bagian daripada kehidupan orang percaya. Namun seringkali kita akan berpikir dan berkata, wah kesempatan ini misalnya ya, bos nggak ada, pimpinan nggak ada, majikan nggak ada, sesuka hati majikan, sesuka hati hamba, sesuka hati para pekerja. Gambaran hidup orang yang tidak jujur dalam melakukan pekerjaan. Ketika bos tidak ada, seringkali di kantor-kantor sekarang kan, wah kalau begitu karena bos sering keluar, pasanglah yang namanya CCTV ya untuk melihat bagaimana kondisi karyawan saya ini. Ya, bagaimana kondisi atau bagaimana pekerjaan karyawan saya, bagaimana pekerjaan hamba-hamba saya, bagaimana pekerjaan pekerja-pekerja saya, sehingga pasanglah. Di kantor-kantor tertentu memang sudah diberlakukan demikian, sehingga ketahuan. Ya, si karyawan ini lagi tidur atau tidak. Si karyawan ini lagi main game atau tidak. Dan bahkan kantor-kantor tertentu diblokir. Ya, untuk apa? Untuk tidak bisa mengakses game tertentu. Untuk tidak bisa mengakses mainan-mainan. Salah seorang teman atau salah seorang jemaat bercerita kepada saya, wah kantor kami terbatas Pak internetnya. Memang bisa internet, tapi untuk blok, untuk game semua udah gak bisa. Kenapa? Tingkat kejujuran lagi-lagi dipertanyakan di sana. Sehingga tidak hanya CCTV, mungkin kita akan berkata dan berenung, bos tidak ada tapi ada yang mengintip misalnya ya.
Haruskah kita hanya terpaku melakukan suatu pekerjaan, terpaku melakukan satu tugas, nanti tunggu ada yang ngintip baru kita mau melakukan satu itu? Tentu tidak, bukan? Sebagai orang percaya, sebagai orang yang telah ditebus oleh Kristus, memang kita hidup dan sadar betapa Kristus Tuhan itu hadir, melihat saya dan saudara, melihat kita. Dia bukan saja melihat dari kemahakuasaan, dari kemahatauannya dia, tapi dia justru hadir juga dalam pekerjaan kita, hadir dalam kehidupan kita. Karena itu yang menyadarkan kita betapa pekerjaan, ketika kita melakukan pekerjaan, kita melakukan bukan saja untuk manusia, itu yang Paulus tegaskan. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Karena apa? Karena kita sadar bahwa kita melakukan bukan sekedar untuk memenuhi tuntutan manusia, bukan sekedar untuk memenuhi tuntutan sang tuan, bukan sekedar untuk memenuhi tuntutan sang majikan, bukan sekedar untuk memenuhi tuntutan orang-orang di sekitar, tapi memenuhi panggilan kita sebagai orang percaya. Dunia menyebut kejujuran dalam bekerja adalah sebuah pilihan. Tetapi saya berkata, Alkitab tidak pernah mengatakan kejujuran bukan pilihan, tapi kejujuran adalah panggilan hidup. Keharusan, kejujuran adalah perintah Allah. Kalau kejujuran dalam bekerja adalah sebuah pilihan, maka ketika orang memilih itu tidak jujur berarti tidak salah. Karena ada sebuah pilihan di sana untuk tidak jujur. Tapi ketika kejujuran menjadi panggilan hidup, ketika kejujuran dalam bekerja menjadi suatu perintah yang Allah berikan, perintah yang Allah nyatakan, maka kita nggak bisa melanggar. Ketika kita melanggar itu kita telah menyalahi perintah Tuhan. Kita telah berbuat sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu filosofi dunia sangat berbeda dengan filosofi kebenaran yang Alkitab nyatakan. Kejujuran dalam bekerja bukan sebuah pilihan, tapi kejujuran dalam bekerja adalah sebuah panggilan hidup orang percaya. Dan kalau kita melihat betapa Kristus Yesus Tuhan itu menyatakan dengan tegas, dengan keras, iya untuk iya dan tidak untuk tidak. Bukankah di situ terdapat unsur yang namanya kejujuran? Ketika kita bicara soal kejujuran, bukan saja kita bicara soal kejujuran dalam hal mungkin kita akan bicara, wah saya akan bisa mengendalikan diri dari keuangan. Tentu tidak hanya sebatas itu. Tapi juga kejujuran yang ditekankan, yang diterapkan dalam dunia kerja bukan sekedar bagaimana kita bicara soal angka. Kita tidak bermain dan bermanipulasi di sana. Karena memang tidak semua pekerja bersentuhan dengan yang namanya keuangan. Ada pekerja yang memang berbeda. Jalurnya berbeda yang ditanganinya. Tetapi semua pekerja paling tidak bersentuhan dengan yang namanya waktu. Seringkali kita juga mesti harus merenungkan sendiri, merenungkan berpikir ulang. Adakah kita bertanggung jawab jujur dengan waktu yang diberikan itu? Jujur dengan waktu, bukan saja yang diberikan oleh lembaga, bukan saja yang diberikan oleh kantor, bukan saja diberikan oleh instansi di mana kita bekerja, misalnya absen dari jam sekian sampai jam sekian. Tapi juga waktu sebagai satu pemberian Allah yang harus dipertanggungjawabkan. Waktu sebagai satu pemberian Tuhan yang harus kita pergunakan dengan sebaik mungkin, dengan semaksimal mungkin. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Di mana-mana pun ya, kantor biasanya memang menerapkan absen, kemudian terlepas daripada nanti jam sekian sampai jam sekian ada pemotongan. Untuk mengejar sesuatu yang sifatnya materi, yang sifatnya sementara. Kita juga berupaya sungguh-sungguh, bukan saja hanya karena ingin sesuatu yang bisa kita terima lebih, tapi juga bagaimana kita memang betul-betul ingin mempertanggungjawabkan waktu itu. Menunjukkan kualitas waktu yang Tuhan berikan itu. Sehingga apa? Perlu sekali kita mengatur waktu, memanage waktu dengan baik. Jadi kejujuran bukan saja bersentuhan dengan yang namanya keuangan, tapi juga kejujuran bersentuhan dengan yang namanya waktu. Dan dalam hal ini seorang hamba yang jahat, hamba yang tidak setia, hamba yang kejam, hamba yang bengis ini, dia sangat tidak menghargai waktu yang diberikan oleh sang majikan kepadanya. Dia sadar bahwa tuannya tidak ada, tuannya tidak akan datang.
Dengan kata lain, dalam satu durasi waktu yang panjang, ia bisa melakukan kejahatan, ia bisa melakukan manipulasi, ia bisa melakukan ketidakjujuran di sana. Sehingga apa? Ia melakukan kejahatan, memukul hamba-hamba yang lain. Ia kembali melakukan kejahatan yang lain, minum bersama pemabuk-pemabuk. Waktu lagi-lagi dipermainkan di sana. Seharusnya waktu diberikan oleh sang Tuhan kepada mereka untuk mengurus hamba-hamba yang lain, memberi mereka makan, memberikan suatu pelayanan yang baik, pelayanan yang maksimal, sehingga semuanya bisa dipertanggungjawabkan. Tetapi hamba yang jahat, hamba yang tidak jujur, hamba yang tidak setia, dia melakukan ketidakjujuran atas waktu yang diberikan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena itu ya, ketika kita melihat merenungkan dari sisi lain, maka apa yang dilakukan oleh orang-orang yang bekerja dengan sikap kejujuran, selain dia mempertanggungjawabkan angka yang dipercayakan kepadanya, dia mempertanggungjawabkan waktu yang dipercayakan kepadanya, tetapi juga kejujuran dalam hal perkataan menjadi sesuatu yang sangat penting juga untuk diperhatikan. Karena bekerja tidak hanya menyentuh aspek fisik, aspek tangan, kaki, tetapi juga aspek bicara. Banyak orang yang melakukan pelayanan atau pekerjaan sekarang melalui jasa. Ya cukuplah jasa melalui telepon, misalnya, udah bisa transfer tuh orang, misalnya kan. Nggak perlu kehadiran yang fisik, kerja keras dan sebagainya, cukup. Melalui kata-kata. Perlu bagaimana kejujuran melalui perkataan, kejujuran melalui sikap berkata-kata. Oleh sebab itu, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan, ketika kita bicara soal soal dunia kerja atau konteks pekerjaan, maka orang sering kali memperhatikan aspek misalnya skill. Waktu kita melamar pekerjaan biasanya ya, dapat informasi dari teman-teman, tanya, yuk keterampilanmu apa? Skillmu apa? Ya. Itu akan menjadi suatu pertanyaan-pertanyaan juga. Lalu selain aspek itu juga ditanya bagaimana tingkat intelektualmu, ya, pengetahuanmu, knowledge-mu bagaimana? Itu juga menjadi suatu pertanyaan, menjadi sesuatu yang perlu diperhatikan dalam orang dunia kerja, dalam mencari pekerjaan dan bahkan dalam menekuni pekerjaan. Tetapi aspek lain yang tidak bisa dilepaskan adalah aspek yang namanya attitude. Yang di dalamnya tersebut mencakup moral, sikap, sopan santun, kejujuran, loyalitas atau kesetiaan. Itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Apa artinya suatu skill yang mapan, skill yang baik, skill yang tinggi, tatkala tidak dibarengi dengan suatu attitude yang baik. Di negeri ini banyak orang pintar, banyak orang yang punya skill. Banyak orang yang mampu menata kota dengan baik. Banyak orang yang mampu merancang taman, merancang kota dengan baik. Tapi adakah mereka memiliki attitude yang baik? Moral yang baik? Sikap yang baik? Kejujuran yang mereka miliki? Di bangsa, di negeri, dan bahkan di dunia ini, terlalu banyak orang yang pintar, yang punya pengetahuan yang tinggi. Dan tidak jarang itu menjadi suatu paksaan orang tua terhadap anaknya. Sampai-sampai satu kisah, seorang anak yang dipaksa oleh orang tuanya untuk menjadi anak yang jenius, anak yang pintar, menyewa orang untuk menyewa orang untuk membunuh orang tuanya. Sadis bukan? Ketika orang tua memaksa anak menjadi anak yang pintar, anak yang jenius, anak yang berpengetahuan, anak yang memiliki intelektual yang tinggi, anak gak siap, anak gak sanggup. Anak membayar pembunuh bayaran untuk menghabiskan orang tuanya, untuk membunuh orang tuanya. Tetapi ketika attitude, sikap, moral, santun, kejujuran ada di sana, maka bukankah itu menjadi bekal yang indah dalam anak-anak atau dalam kehidupan kita sehari-hari untuk melakukan suatu pekerjaan, untuk melakukan
suatu tugas tanggung jawab yang dipercayakan. Apalagi sebagai orang percaya kita tidak memandang pekerjaan sebagai atau seperti yang dipandang oleh orang-orang konon. Zaman Yunani konon kan mereka melihat pekerjaan dibagi menjadi dua. Pekerjaan menggunakan fisik itu seringkali dipandang hina dibanding dengan pekerjaan yang dilakukan oleh para filsuf. Sehingga mereka berlomba untuk menjadi seorang yang berilmu. Seorang yang memiliki wawasan yang tinggi. Menjadi filsuf. Yaitu zaman Yunani kuno. Tetapi perkembangan pekerjaan sempat menjadi sesuatu yang dipertanyakan secara khusus. Ketika seorang tokoh bernama Eusebius membagi pekerjaan menjadi dua bagian. Apa yang disebut dengan vita activa dengan vita contemplativa. Maka di dalam itu kekristenan sempat terjebak. Eusebius membagi bahwa vita activa ini lebih rendah daripada vita contemplativa. Kenapa? Sesuatu yang kontemplatif yang sifatnya perenungan jauh lebih di atas dari sesuatu yang sifatnya aktif yang dilakukan dengan tugas yang dilakukan dengan tangan, dengan kaki, dan bahkan dengan satu pekerjaan yang keras seperti petani, seperti pekebun, seperti tukang sapu. Pokoknya yang melibatkan aspek fisik. Sampai-sampai ada satu pembaharuan yang terus-menerus dilakukan. Sampai Martin Luther ya di masa reformasi dan Calvin kembali merumuskan bahwa sejatinya Alkitab melihat semua pekerjaan adalah suatu pengabdian kepada Allah dan harus dilakukan dengan satu sikap yang baik, sikap yang jujur, sikap yang bertanggung jawab kepada Tuhan. Itulah yang dirumuskan oleh para reformator dan mereka melihat Allah bekerja. Allah bekerja. Dan ordo Allah bekerja itu dilihat daripada tataran bagaimana ketika Tuhan menciptakan segala sesuatu. Dan bahkan sampai pada Kristus datang, Yesus pun berkata, bekerjalah selagi hari masih siang. Karena akan datang malam di mana orang tidak bisa lagi melakukan pekerjaan. Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun harus melakukan pekerjaan. Dan Paulus dengan tegas menyatakan ketika ia harus berkata bahwa melakukan segala sesuatu, melakukan segala tugas, totalitas hidup harus diabdikan kepada Allah. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup yang kudus. Itu bukan saja soal ibadah, relasi kita dengan Allah di mana kita datang ke gereja hari Minggu, di mana kita datang beribadah dalam persekutuan, tapi menyangkut aspek hidup secara totalitas yang harus dipersembahkan kepada Tuhan. Sehingga apa? Kejujuran dalam bekerja menjadi suatu panggilan hidup, panggilan batin orang percaya. Tidak bisa tidak. Kita mesti harus melakukan pekerjaan kita dengan sikap jujur, dengan berani, dengan melakukan hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Dengan demikian, maka kita melihat apa yang ditekankan oleh kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan ketika Yesus mengingatkan para muridnya untuk menanti kedatangan Sang Mesias, untuk menanti kedatangan Sang Allah, Kristus Yesus yang datang kembali ini dalam konteks berjaga-jaga bahwa saatnya di mana tidak seorang pun ada yang tahu. Dia datang seperti pencuri kalau kita lihat dalam konteks ya, karena bagian ini juga diparalelkan dengan dalam Lukas pasal yang ke-12. Demikianlah gambaran seorang hamba yang seharusnya taat kepada tuannya. Ketika tuannya berpergian, dipercayakan tugas kepada mereka. Apa yang mereka lakukan? Apa yang mereka kerjakan? Apa yang mereka buat? Adakah mereka menjadi hamba yang setia? Hamba yang bijaksana? Hamba yang baik? Yang melakukan tugas? Yang melayani sesamanya atau sebaliknya? Dia menjadi hamba yang jahat. Hamba yang bengis. Hamba yang kejam. Yang mengabaikan waktu. Yang mengabaikan kepercayaan. Karena itu dikatakan kepada Tuhan. Dikatakan oleh Tuhan kepada hambanya yang setia. Bukan saja ia diangkat menjadi seorang pemimpin, tetapi hidupnya menjadi hidup yang terangkat, hidupnya menjadi hidup yang bernilai. Ia disebut berbahagia, bukan karena apa yang dimilikinya, tapi hidupnya berbahagia, karena ia berguna bagi sesamanya.
Dalam konteks kepadanya dipercayakan untuk memberi makan hamba-hamba yang lain. Ia melayani sesamanya dengan baik. Ia disebut sebagai hamba yang berbahagia dan bahkan kepadanya ia ditempatkan di tempat yang layak, di tempat yang berkenan. Ketimbang hamba yang jahat, hamba yang setia, yang tidak jujur dalam melakukan pekerjaan, yang tidak bersikap dalam kejujuran melakukan tugas dan tanggung jawab kepadanya. Apa yang dikatakan oleh Tuhan kepadanya tatkala Tuhan datang kepada hamba yang jahat ini? Ia membunuhnya. Ia menjadikan orang-orang yang senasib, yang munafik. Ya, layaknya orang-orang yang munafik senasib dengan mereka. Dan bahkan dalam bagian ini dalam ayat yang ke-51 konsekuensi bagi hamba yang jahat. Hamba yang tidak setia, hamba yang tidak jujur dalam melakukan pekerjaannya. Ia digambarkan, dilemparkan atau dibawa ke satu tempat yang sangat menyedihkan, sangat memilukan. Dan bahkan di sana ratapan dan kertakan gigi terjadi di sana. Dan kata lain, ketidakjujuran dalam pekerjaan, melakukan pekerjaan, sama saja dengan menghancurkan hidup diri sendiri. Menghancurkan hidup sendiri, menghancurkan hidup keluarga, menghancurkan hidup banyak orang. Bayangkan ketika seorang jujur muncul di permukaan bumi. Sekalipun orang berusaha untuk meniadakan kejujuran daripadanya, meniadakan orang jujur dari muka bumi ini. Tapi lagi-lagi, bukankah banyak orang yang melihat, yang memandang orang jujur, orang benar diperlukan. Sekalipun banyak musuh, banyak persoalan, banyak tantangan. Karena itu, jangan pernah ketika kita menjadi orang jujur, dalam pekerjaan kita menjadi orang yang disukai. Belum tentu. Ketika kita menjadi orang yang jujur dalam pekerjaan, jujur dalam melakukan tugas, mungkin bisa jadi kita dibenci. Bisa jadi kita dicaci maki. Bisa jadi kita difitnah. Bisa jadi kita dikambing hitamkan. Bisa jadi kita dikatakan orang penjilat. Bisa jadi kita dikatakan orang penganiaya. Pengkhianat. Tidak apa. Tapi kita tahu tugas tanggung jawab kita. Kita harus berkata jujur, bersikap jujur, melakukan hal yang jujur. Karena kita tidak sekedar mempertanggungjawabkan itu kepada manusia, tapi kita mempertanggungjawabkan hidup kita kepada Tuhan. Mari masing-masing kita punya tugas, punya tanggung jawab, punya beban, punya pekerjaan. Mari bersama-sama kita berjuang untuk menjadi pekerja yang jujur dalam hal apapun. Bukan saja memiliki skill untuk berlomba, memiliki skill yang baik, yang mampu, yang kuat, yang mapan. Bukan saja berlomba untuk memiliki pengetahuan yang tinggi, pengetahuan yang banyak, pengetahuan yang luas. Tapi juga berlomba menjadi orang yang memiliki attitude yang baik. Memiliki karakter yang baik, memiliki moral yang baik. Dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita.